Renungan Harian Keluarga Jumat 27 November 2020. Lukas pasal 13 ayat 27 dan 28. Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Judul renungan hari ini, Enyalah dari hadapanku. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, tidak diterima dalam sebuah pekerjaan tentu merupakan hal yang mengecewakan. Apalagi kalau kita diusir dari rumah atau kehidupan karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti hal tersebut membuat kita malu dan sedih. Penolakan dan pengusiran adalah dua hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kejahatan akan ditolak. Kristus berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku." Kristus tidak menyangkal bahwa apa yang mereka serukan itu benar. Namun, karena mereka telah menolak perintahnya dan tidak menaatinya, oleh karena itu, ia tidak mengakui mereka dan berkata, "Aku tidak mengenalmu, kamu bukan dari keluargaku." Kemudian ia mencampakkan mereka, "Enyalah dari hadapanku." Kristus menegaskan bahwa perbuatan mereka menyebabkan kebinasaan akibat perbuatan jahat. Mereka akan melihat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka sendiri dicampakkan keluar. Para leluhur Israel dan para nabi akan duduk pada meja perjamuan mesianis bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Sedangkan orang Israel yang mendengar pemberitaannya namun tidak menerimanya akan ditolak. Keluarga Kristen, ketekunan bukan berarti setiap orang yang mengaku beriman di dalam Kristus dijamin di dalam keselamatan yang kekal. Tuhan memperingatkan pengikutnya ketika ia berada di dunia ini dengan mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Orang yang dimerdekakan tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Semoga hal ini menjadi perilaku kita sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa ketidaksetiaan pada firman-Mu membawa kami pada penghukuman dan terusir dari hadapan-Mu. Ampuni dan baharuilah kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Amin.